Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, baik di sini Miss bertemu lagi dengan Miss Atika. Miss di sini akan menyampaikan pembelajaran tema 2, subtema 1 yaitu tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Nah, di sini Miss akan menyampaikan materi untuk kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahwasannya proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa telah bebas dari penjajahan bangsa lain. Miss, bangsa apa saja sih? Bangsa mana aja sih yang pernah dijajah? Bangsa yang pernah dijajah yaitu ada dari Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, terus juga ada Jepang, Belanda, terus juga Amerika, ya, itu adalah negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Dan paling lama menjajah Indonesia adalah negara Jepang. Selama 3,5 tahun Indonesia dijajah oleh negara Jepang, ya. Selanjutnya, pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini nanti akan Miss jelaskan lebih lanjut. Pelaksanaan pembacaannya itu dibacakan oleh presiden kita yaitu Bapak Soekarno-Hatta, ya, dan dihadiri oleh pejabat-pejabat dan semua negara Indonesia, ya, dan disiarkan melalui kemerdekaan kita Indonesia itu disiarkan melalui radio dan berita koran, ya. Karena zaman dulu televisi pun ada, cuman nggak banyak, ya, yang mempunyainya. Lanjut, apa sih nih sejarah? Sejarah adalah hal yang telah terjadi di masa lalu, mencakup segala kejadian dan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, di sini ada 3 cirinya. Sejarah itu adalah yang pertama unik. Kenapa unik? Karena terjadinya hanya satu kali, abadi, yang terjadinya yang telah terjadi dan tidak bisa diubah. Yang ketiga adalah penting. Kenapa penting? Karena memberi pengaruh besar bagi manusia, seperti sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan selesai, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati Soekarno, ya. Beliau adalah istri dari Bapak Soekarno-Hatta, ya. Terus sang merah putih mulai dinaikkan dan semua hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan ialah disambut dengan sukacita, gembira bahwa mereka sudah bebas dari penjajahan. Selanjutnya, bagaimana sih perjuangannya? Perjuangan meraih kemerdekaan. Kemerdekaan mempunyai arti yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu bangsa atau negara termasuk Indonesia. Ya, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Oleh karena itu penjajah di seluruh dunia harus dihapuskan, ya. Jadi penjajah-penjajah yang sudah keluar, yang sudah negara kita yang sudah bebas dijajah ini merasa bahwa kita itu berhak mendapatkan hak-hak kita. Selama dijajah, hak-hak kita itu dirampas oleh para penjajah. Jadi setelah merdeka, banyak orang yang ingin hak-haknya itu dipenuhi, ya. Lanjut, sini ada 3 makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ialah puncak perjuangan. Kenapa? Karena puncak perjuangan itu adalah rangkaian perjuangan mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Proklamasi juga menjadi tonggak sejarah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Terus bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa yang lainnya karena mereka dalam artian mereka dari segala bentuk penjajahan dari bangsa lain dan bebas mengatur nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lainnya. Yang terakhir, proklamasi kemerdekaan merupakan pintu gerbang untuk mencapai cita-cita bangsa karena kemerdekaan adalah langkah awal membangun bangsanya sendiri guna menciptakan pemerintahan yang berdaulat, mengayomi, melindungi, dan memberikan keadilan bagi segenap bangsa Indonesia. Nah, di sini Miss lanjut pembelajaran IPA, yaitu ciri dan habitat tumbuhan dari bambu. Bambu itu dulu dipakai para pahlawan untuk berjuang ya Kak ya. Nah, apa sih Miss ciri-cirinya? Nah, biasanya kalau bambu itu memiliki miang atau bulu yang gatal di bagian batang. Nah, gatalnya itu pun hanya sementara ya. Nah, dilanjut, merupakan jenis tumbuhan berumpun yang memiliki akar serabut. Jenis batangnya yaitu berongga, keras, tinggi, dan berluas. Dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga seperti kursi, mebel, tikar, dan sebagainya. Habitatnya biasanya tumbuhnya adalah di dataran rendah. Selanjutnya, Miss bahas tentang kerukunan. Apa sih Miss kerukunan? Kerukunan adalah berarti baik, damai, dan tidak berselisih. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan cinta damai. Ya, persatuan dan kerukunan mempunyai hubungan yang sangat erat. Kerukunan merupakan syarat utama adanya persatuan dan kerukunan harus diterapkan agar terciptanya masyarakat yang tentram dan damai ya. Jadi jangan sampai ada perselisihan karena Indonesia adalah cinta damai. Nah, kalau misalkan kita ada perselisihan sebaiknya cepat-cepat kita selesaikan agar tidak larut-larut ya. Lama-kelamaan kalau ada masalah akhirnya jadinya permusuhan ya. Jadi jangan sampai jangan sampai kita berlarut-larut dalam menyelesaikan masalah ya. Nah, manfaat hidup rukun yaitu ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Manfaat hidup rukun di rumah adalah dihargai oleh anggota keluarga, mudah memecahkan masalah yang terjadi di keluarga, terjadinya kebiasaan baik sehingga keluarga menjadi harmonis. Yang keempat, mendapatkan dukungan dan masukan. Nah, sedangkan manfaat hidup rukun di sekolah adalah memiliki banyak teman ya, mudah mendapatkan bantuan, dipercaya banyak teman, dan menjadi penengah jika ada perselisihan antar teman. Sedangkan manfaat hidup rukun di masyarakat adalah lingkungan menjadi aman dan tentram, tali persatuan dan kesatuan terpupuk dengan baik, dihargai dan dihormati seluruh warga, terbinanya solidaritas antar warga dan gotong royong. Banyak sekali manfaatnya ya. Jadi Miss harap kalian selalu hidup rukun di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia selalu ada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Hal ini mengenang peristiwa sejarah yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Bahwasannya penjajah di sini dengan tulus ikhlas, rela berkorban, membantu berjuang untuk bangsa Indonesia agar mereka bisa merdeka ya. Terus, hari kemerdekaan biasanya selalu disambut sukacita dengan penyelenggaraan lomba di setiap daerah. Nah, sebagai bentuk pengenangan atau pengorbanan para pahlawan dan telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biasanya kalau 17-an setelah upacara kita selalu mengadakan di setiap daerah itu ada perlombaan ya Kak. Jenisnya banyak, macam-macam ya. Kalau nggak di sekolah, kita juga ada perlombaan. Di rumah juga ada perlombaan ya. Nah, ini adalah contoh dari teks proklamasi. Ini sedikit bacakan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17
bulan 8 tahun atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, ini adalah contoh teks yang lamanya, Kak. Ya, ada teks yang barunya, ya. Yang barunya karena ini bahasanya pun masih zaman yang dulu ya, tempo dulu ya. Nah, ini adalah tarian tradisional yang meramaikan acara peringatan HUT kemerdekaan di Istana Negara. Yang pertama itu adalah tarian Gandrung Banyuwangi yang berasal dari Banyuwangi. Nah, yang kedua adalah tarian Payung yang berasal dari Bogor atau Jawa Barat. Yang ketiga adalah tarian Rampak Katulistiwa. Ini adalah gerakan yang bersumber dari tarian-tarian Nusantara. Baik, di sini Miss akan menyampaikan tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian tulislah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di buku tulis kalian dengan rapih dan benar. Kemudian kalian hafalkan teks proklamasi dan kirimkan video tersebut ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, baik. Cukup sekian pembelajaran yang bisa Miss sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke wali kelas masing-masing. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.